saya Nadia Puspadewi dari Pendidikan Fisika 2022 dengan NIM 13026222009. Di sini saya sedang berada di SMA Negeri 4 Cibinong dalam rangka memenuhi tugas UAS Manajemen Pembelajaran Fisika untuk mewawancara langsung salah satu guru fisika yang ada di sini. Itu videonya. Adapun luas soal dari manajemen pembelajaran fisika, yang pertama untuk mewawancara guru fisika di SMA dengan menerapkan manajemen pembelajaran fisika dalam hal perencanaan pembelajaran, pengorganisasian, pengarahan pelaksanaan pembelajaran, serta kontrol dan evaluasi pembelajaran. Serta diberikan contoh modul ajar dan menjelaskan bagaimana penerapan dan presentasi dari guru mata pelajaran fisika pada satu topik yang dipilih. Ibu boleh perkenalan dulu, saya berbicara dengan siapa, sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Rihandayani. Di sini ibu mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 4 Cibinong. Udah berapa lama kalau boleh tahu? Di sini ibu udah mengajar kurang lebih 10 tahun. Udah lama ya, udah. KPL udah lunas tuh. Ya, mungkin izin nanya beberapa hal ya terkait penerapan manajemen pembelajaran fisika, karena kalau ibu mengajar fisika ya. Terkait perencanaan pembelajarannya itu gimana sih biasanya untuk memulai pembelajaran, biasanya direncanakannya seperti apa? Nah, kalau untuk pembelajaran di awal itu pastinya menyusun RPP. Nah, karena di sini sudah menggunakan kurikulum merdeka, maka RPP ini kan diganti dengan modul ajar. Ya, jadi kami sebagai guru juga harus mempersiapkan di awal, yaitu membuat modul pembelajaran, yaitu modul ajar yang isinya itu dari mulai tujuan, kemudian rencana pembelajaran di kelas, dan untuk modul ajarnya itu nanti berbasis PACK. Jadi sebelum memulai itu harus disiapkan mau kegiatan-kegiatannya akan seperti apa, seperti itu ya. Kemudian dalam berlanjutnya pembelajaran itu gimana kira-kira dalam bentuk pengorganisasiannya di selama pembelajaran berlangsung dari awal sampai akhir, itu gimana kira-kira pengorganisasian pembagian antara materinya dulu kah, kuisnya dulu kah, atau seperti apa? Bisa Nah, kalau untuk pembelajaran setiap harinya, setiap pertemuan di kelas itu pasti untuk pengorganisasiannya itu dibagi secara heterogen untuk kelompoknya. Nah, nanti akan diarahkan pembelajarannya itu seperti apa gitu. Jadi memang sudah diarahkan dari awal pengorganisasian, pengelompokan dalam pembelajaran itu. Kemudian dijelaskan juga tujuan pembelajaran pada saat itu apa dan harus yang dicapainya itu seperti apa. Jadi supaya tidak tidak keluar dari jalan modul yang di awal tadi, jadi harus diorganisasikan dengan baik. Oke. Kemudian sekarang kan sudah ada di pendidikan di abad 21 ya, dan revolusi industri 4.0. Gimana sih menurut Ibu cara untuk mendesain dari pembelajaran biar tidak fokus hanya ke akademiknya saja di pembelajaran fisika ini? Nah, kalau penerapan yang sering saya lakukan di pembelajaran fisika itu, saya menggunakan beberapa model pembelajaran. Jadi misalkan materi ini, misalkan suhu dan kalor misalkan, nah itu saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning gitu. Selain itu, Ibu juga menggunakan model pembelajaran Discovery. Ya. Selain itu ada eksperimen juga. Iya, biar balance ya. Iya, jadi pencapaian yang diinginkan itu tidak menonton juga gitu. Tidak hanya misalkan ceramah gitu, biar anak itu juga termotivasi untuk mengikuti pembelajaran fisika. Jadi tidak hanya materi, tapi ada kegiatan lain yang dilakukan oleh murid ya. Terus menurut Ibu sekarang kurikulumnya sekarang itu udah bagus nggak sih untuk mendukung upaya kita menjalankan progres tersebut? Pada dasarnya untuk kurikulum saat ini itu juga sudah bagus ya, tetapi untuk kedepannya itu anak-anak itu belum termotivasi untuk berpikir kritis gitu ya. Masih males-malesan. Iya,
Jadi anak-anak itu harus didorong dulu, dimotivasi di awal, kemudian baru anak-anak itu tergugah gitu. Kalau dibiarkan misalkan langsung dikasih materi, misalkan suruh bekerja sendiri, mereka belum bisa gitu. Jadi harus diarahkan dari awal tahapannya seperti apa sehingga anak-anak itu agar terpantik iya semangatnya. betul. Jadi termotivasi di awal juga. Jadi di pembelajaran juga di awal itu biasanya saya memancing dengan pertanyaan pemantik seperti itu. Jadi anak-anak itu agar bisa berpikir kritis gitu. Gitu. Iya. Berarti sudah bisa beradaptasi ya dengan kurikulum SK. Alhamdulillah sih sudah. Iya, sudah lama. Mungkin dari saya itu aja Ibu, terima kasih atas semua jawabannya, atas semua bantuannya. Terima kasih semuanya. Adapun modul ajar yang disusun dengan topik gelombang mekanik yang terdiri dari beberapa capaian pembelajaran dengan menekankan penguasaan konseptual dan kontekstual dalam satu kesatuan, serta kemudian terdapat pada kompetensi awal yang menghubungkan pengetahuan sebelumnya. Adapun profil pembelajaran Pancasila sebagai penanaman karakter yang tidak sekedar formalitas, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran tatap muka, serta teknologi dalam pembelajaran fisika. Adapun model pembelajarannya yang dengan menggunakan pendekatan STEM serta model problem based learning. Keunggulannya adalah memadukan pemahaman konseptual dan keterampilan pada abad 21 serta mengembangkan emosi sosial dan kolaborasi kelompok. Adapun keunggulan secara penyeluruhan di mana kurikuler dan kontekstual sesuai CP dan dekat dari kehidupan nyata, berbasis STEM dan PBL yang membentuk nalar, kreatif dan kompeten, lengkap dan aplikatif dari tujuan sampai asesmen refleksi, kuat dalam visualisasi dan multimedia, serta menghidupkan karakter ilmiah dan profil Pancasila.